Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh cinta kami sampaikan kepada sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur masih diberi umur, kesehatan, dan kesempatan untuk saling menyapa, berbagi ilmu, dan menambah wawasan. Bagaimana kabar sahabat semua? Apa kabar pagi ini, siang ini, atau malam ini? Tergantung kapan sahabat membuka video ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa dilingkupi kasih sayang dari keluarga terdekat. Kalau boleh tahu, sahabat sekarang sedang berada di daerah mana nih? Apakah sedang di rumah bersama anak cucu? Atau mungkin di kampung halaman menikmati udara segar? Dan usia sahabat saat ini sudah berapa tahun? 60? 70? Atau bahkan 80 tahun lebih? Berapapun usianya, semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, bagaimana kondisi kesehatan jantung sahabat saat ini? Apakah pernah mengalami keluhan seperti jantung berdebar, dada terasa berat, atau cepat lelah saat berjalan ringan? Bila ya, semoga itu hanyalah sinyal ringan yang bisa segera kita atasi dengan perhatian lebih baik terhadap pola makan dan gaya hidup. Dan bila sahabat merasa sehat-sehat saja, tetaplah waspada, karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati, bukan? Pada kesempatan istimewa kali ini, kami mendoakan dari hati yang paling dalam. Semoga sahabat semua, baik yang sedang sehat maupun yang sedang dalam proses pemulihan, selalu diberi perlindungan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan segala gangguan yang bisa menyerang sistem kardiovaskular kita. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, kita tahu bahwa semakin bertambah usia, risiko terhadap penyakit jantung semakin meningkat. Jantung kita, organ yang tak pernah berhenti bekerja sejak kita dalam kandungan, akan mengalami kelelahan dan perubahan struktur seiring pertambahan usia. Namun, bukan berarti kita harus pasrah begitu saja. Justru di usia emas ini, kita harus lebih peduli terhadap kesehatan jantung, karena jantung yang sehat akan menjaga seluruh tubuh tetap prima, menjaga otak tetap fokus, kaki tetap kuat melangkah, dan nafas tetap panjang untuk berkumpul bersama keluarga. Tahukah sahabat, ada satu bahan alami yang sejak ribuan tahun lalu sudah digunakan untuk menjaga kesehatan jantung? Bahan yang tidak asing, murah, bahkan sering ada di dapur kita. Namanya adalah jahe. Ya, jahe, rimpang hangat yang aromanya khas dan menyegarkan. Ternyata, bukan cuma enak untuk minuman saat dingin, jahe juga menyimpan segudang manfaat untuk menjaga detak jantung tetap stabil, tekanan darah tetap normal, dan mencegah pembentukan plak di pembuluh darah. Dan yang lebih menarik lagi, manfaat jahe untuk jantung ini telah diteliti secara ilmiah dan didukung oleh banyak dokter dari berbagai belahan dunia. Maka dari itu, topik kita hari ini adalah manfaat jahe untuk menjaga kesehatan jantung pada lansia menurut dokter. Di video ini, kita akan menjelajahi bersama kandungan apa saja dalam jahe yang bisa membantu kerja jantung kita, bagaimana cara kerja jahe di dalam tubuh, bagaimana pengalaman para lansia yang rutin mengonsumsi jahe, dan bagaimana cara mengolahnya agar tidak hanya nikmat tapi juga aman untuk tubuh. Kita akan bahas dalam 5 bab penting yang runtut dan menyatu. Di bab pertama ini, kita fokus menyapa sahabat tercinta, mengajak untuk mengenali pentingnya menjaga jantung, serta mengenalkan topik utama yaitu jahe sebagai solusi alami. Di bab 2 nanti, kita akan membedah kandungan jahe seperti gingerol dan shogaol yang ternyata sangat berperan menjaga jantung tetap sehat. Lalu di bab 3, kita akan melihat bagaimana jahe menurunkan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, dan penyumbatan arteri. Di bab 4, kita bahas secara praktis bagaimana cara mengonsumsi jahe yang tepat untuk lansia agar manfaatnya maksimal. Dan terakhir di bab 5, akan ada testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakan sendiri manfaat jahe untuk jantung mereka. Sahabat channel Lansia Sehat yang luar biasa, kami tahu bahwa di usia senja ini, banyak dari sahabat yang telah melewati berbagai pengalaman hidup, mungkin sudah menjalani berbagai macam terapi dan pengobatan, mungkin juga sudah menghindari makanan yang tidak sehat, berusaha mengatur pola tidur, serta mencoba berbagai ramuan herbal. Namun percayalah, terkadang jawaban atas kesehatan kita itu ada di bahan-bahan sederhana yang Tuhan ciptakan untuk kita. Jahe adalah salah satunya. Sebuah karunia dari alam yang bisa kita manfaatkan dengan mudah, tanpa biaya mahal, tanpa harus pergi jauh. Jadi, mari kita buka hati dan pikiran, ikuti pembahasan ini hingga tuntas, karena bisa jadi informasi di video ini akan menjadi awal dari perubahan besar bagi kesehatan jantung sahabat semua. Oh ya, sahabat juga bisa siapkan secangkir jahe hangat sambil menonton video ini. Barangkali itu bisa menjadi langkah awal menuju jantung yang lebih sehat dan hidup yang lebih panjang. Dan bila sahabat merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa bagikan kepada anak, cucu, atau tetangga sesama lansia. Karena berbagi kebaikan adalah amal jariah yang tidak akan putus, apalagi jika bisa membantu orang lain terhindar dari penyakit jantung yang mematikan. Kami juga mengundang sahabat untuk berbagi di kolom komentar. Dari mana asal sahabat? Usia berapa saat ini? Apakah sahabat pernah mencoba minum jahe? Apakah pernah merasakan perubahan setelah rutin minum jahe? Atau justru ada yang ingin mencoba, tapi masih ragu? Tulis semua pengalaman sahabat. Kami akan membaca satu persatu dengan senang hati, dan mungkin kisah sahabat akan kami ceritakan di episode berikutnya. Nah, sebagai penutup bab ini, kami ingin mengulang satu pesan penting. Jagalah jantung sejak dini, karena jantung sehat adalah kunci untuk masa tua yang bahagia. Jangan menunggu gejala datang, jangan menunggu tubuh lemah, dan jangan menunggu sampai harus minum obat seumur hidup. Mari kita mulai dari sekarang, dari hal kecil, dari dapur kita sendiri. Mulai dari sepotong jahe. Baik, sahabat channel Lansia Sehat, sampai di sini dulu pertemuan kita di bab pertama ini. Pada bab berikutnya, kita akan lanjut membahas kandungan-kandungan aktif di dalam jahe yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Mulai dari gingerol, antioksidan, sampai efeknya terhadap pembuluh darah. Sampai jumpa di bab 2. Mari terus berikhtiar untuk hidup sehat dan berkualitas, dengan semangat dan cinta dari keluarga tercinta. Bab 2. Menelusuri kandungan aktif jahe yang bersahabat dengan jantung. Setelah kita membuka hati dan pikiran pada bab 1, kini kita melangkah lebih dalam untuk mengenal apa yang sebenarnya membuat jahe menjadi sahabat bagi jantung kita, khususnya untuk sahabat channel Lansia Sehat yang kini memasuki masa emas kehidupan. Jahe bukan sekadar tanaman rimpang yang aromanya tajam dan hangat, melainkan tumbuhan yang menyimpan zat-zat aktif alami yang telah terbukti oleh ilmu pengetahuan modern, sangat berperan dalam menjaga sistem kardiovaskular, bahkan mencegah terjadinya penyakit jantung. Mari kita gali satu persatu kandungan utama dalam jahe, dan bagaimana pengaruhnya secara medis terhadap jantung kita. 1. Gingerol, senjata antiinflamasi dan antioksidan alami. Zat pertama dan yang paling dikenal dari jahe adalah gingerol. Gingerol adalah senyawa bioaktif yang memberi rasa pedas khas pada jahe segar. Senyawa ini memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Apa hubungannya dengan jantung? Inflamasi kronis, atau peradangan dalam jangka panjang, adalah salah satu penyebab utama kerusakan pembuluh darah dan pemicu penyakit jantung. Ketika pembuluh darah meradang, maka terjadi penebalan dan pengerasan dinding arteri yang disebut aterosklerosis, dan ini adalah awal dari penyakit jantung koroner, serangan jantung, maupun stroke. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Preventive Medicine, gingerol dalam jahe dapat menghambat prostaglandin dan sitokin proinflamasi, yaitu zat pemicu peradangan di dalam tubuh. Dengan kata lain, gingerol mampu menenangkan sistem peradangan, merelaksasi pembuluh darah, dan mencegah kerusakan jaringan jantung. Gingerol juga bersifat vasodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah. Jika pembuluh darah melebar, maka tekanan darah akan turun secara alami. Hal ini tentu sangat penting untuk sahabat lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, karena hipertensi adalah musuh utama jantung. 2. Shogaol, penguat gingerol yang muncul saat jahe dipanaskan. Selain gingerol, jahe juga menghasilkan shogaol, yaitu senyawa turunan gingerol yang muncul ketika jahe dikeringkan atau dipanaskan. Uniknya, shogaol justru memiliki efek farmakologis yang lebih kuat daripada gingerol. Shogaol sangat efektif untuk mengurangi tekanan darah dengan cara merelaksasi otot polos pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres oksidatif pada sel-sel jantung. Dalam sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Cardiovascular Pharmacology, shogaol terbukti menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida pada tikus percobaan yang diberi diet tinggi lemak. Ini berarti, shogaol membantu menjaga keseimbangan lipid darah, yang sangat penting dalam menjaga kebersihan pembuluh darah dari penumpukan plak. 3. Zingerone, penjaga detak jantung yang stabil. Zingerone adalah senyawa yang memberikan aroma manis pada jahe, dan terbentuk saat jahe dimasak atau dipanggang. Menurut dokter ahli kardiologi dari Jepang, zingerone memiliki sifat antiarhitmik, artinya dapat membantu menjaga irama detak jantung tetap stabil. Seringkali lansia mengalami aritmia atau detak jantung yang tidak beraturan, terutama saat mengalami stres, kelelahan, atau tekanan darah tinggi. Dengan bantuan zingerone, kerja sistem kelistrikan jantung dapat lebih stabil, sehingga ritme jantung menjadi lebih teratur. Selain itu, zingerone juga bersifat sebagai penghambat radikal bebas yang menyerang sel-sel jantung.
Radikal bebas ini seringkali mempercepat proses penuaan dan kerusakan jaringan, termasuk pada miokardium, otot jantung. Maka dari itu, keberadaan zinc-rone dalam jahe sangat penting bagi lansia yang ingin menjaga usia jantung mereka tetap muda dan kuat. 4. Minyak atsiri jahe meningkatkan aliran darah dan oksigenasi jantung. Jahe juga mengandung minyak atsiri alami, terutama pada jahe segar. Minyak atsiri ini terdiri dari berbagai komponen seperti zingibrine, farnesene, dan sesquiterpen lainnya yang memiliki efek menenangkan pada sistem saraf pusat dan merangsang sirkulasi darah. Sahabat lansia pasti pernah mengalami kesemutan, kaki dingin, atau tangan lemah. Itu adalah tanda sirkulasi darah yang kurang lancar. Ketika sirkulasi terhambat, maka jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini membebani jantung. Dengan mengonsumsi jahe, minyak atsiri ini membantu memperlancar aliran darah ke seluruh organ, termasuk ke otot jantung. Ini artinya, jantung mendapatkan suplai oksigen yang cukup dan bisa bekerja dengan lebih efisien. 5. Vitamin dan mineral penunjang jantung dalam jahe. Meskipun bukan sebagai sumber utama, jahe mengandung beberapa vitamin dan mineral yang bersinergi menjaga fungsi jantung, antara lain. Magnesium, membantu relaksasi otot jantung dan pembuluh darah. Kalium, mengatur detak jantung dan tekanan darah. Vitamin B6, menurunkan kadar homocysteine dalam darah, yaitu senyawa yang bisa merusak pembuluh darah bila terlalu tinggi. Vitamin C, memperkuat dinding kapiler dan meningkatkan daya tahan tubuh. Perpaduan antara senyawa aktif dan nutrisi ini membuat jahe tidak hanya bersifat pengobatan alami, tapi juga sebagai nutrisi preventif yang menjaga tubuh agar tidak mudah sakit, terutama pada sistem jantung dan pembuluh darah. 6. Penjelasan dokter jahe bukan obat instan, tapi dukungan alami yang konsisten. Menurut Dr. Rosita Handayani, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah, jahe memiliki peran yang sangat baik dalam mendukung kesehatan jantung selama dikonsumsi dengan tepat dan tidak berlebihan. Dalam wawancara di sebuah kanal kesehatan, beliau menjelaskan bahwa jahe tidak menggantikan obat hipertensi atau kolesterol, tetapi mendukung kerja obat dan mempercepat proses perbaikan fungsi jantung. Jahe bisa menurunkan tekanan darah sebanyak 5-10 mmHg jika dikonsumsi rutin dan disertai perubahan gaya hidup. Hal senada disampaikan oleh Dr. Josh Axe, ahli nutrisi dan pengobatan alami dari Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa konsumsi jahe dalam bentuk teh atau suplemen bisa menurunkan kadar C-reactive protein, CRP, yaitu penanda peradangan dalam tubuh. Semakin rendah CRP, semakin sehat jantung seseorang. 7. Kombinasi jahe dengan bahan alami lain yang ramah jantung. Jahe juga bisa bekerja lebih optimal bila dikombinasikan dengan bahan alami lain. Misalnya, jahe lemon, kaya vitamin C dan antioksidan. Jahe madu, memperkuat daya tahan dan menenangkan pembuluh darah. Jahe kayu manis, menstabilkan gula darah dan tekanan darah. Jahe daun salam, mendukung penurunan kolesterol. Kombinasi ini bisa diolah menjadi minuman herbal yang disukai lansia dan bisa dikonsumsi setiap hari. Kesimpulan bab 2. Kandungan jahe, penjaga jantung yang luar biasa. Mari kita simpulkan sejenak apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jahe mengandung gingerol, shogaol, dan zinc-rone yang berperan sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan pelindung detak jantung. Minyak atsiri dalam jahe melancarkan sirkulasi darah, mendukung relaksasi pembuluh, dan menyehatkan jantung. Vitamin dan mineral dalam jahe, meski sedikit, tetap mendukung fungsi jantung. Pendapat dokter menunjukkan bahwa jahe aman untuk lansia asal dikonsumsi rutin dalam dosis wajar. Jadi, tidak ada alasan untuk meremehkan khasiat jahe. Mulai dari sekarang, mari kita tempatkan jahe bukan hanya sebagai bumbu dapur, tapi sebagai bagian dari gaya hidup sehat lansia yang peduli pada jantungnya. Pada bab selanjutnya, kita akan bahas lebih spesifik tentang bagaimana jahe membantu mencegah penyakit jantung secara nyata, mulai dari menurunkan tekanan darah, kolesterol, hingga menjaga kebersihan pembuluh darah. Sampai bertemu di bab 3, sahabat channel Lansia Sehat. Bab 3. Cara jahe membantu menurunkan risiko penyakit jantung pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kandungan aktif dalam jahe seperti gingerol, shogaol, zinc-rone, minyak atsiri, dan berbagai vitamin yang bersahabat dengan jantung, kini saatnya kita melihat bagaimana kandungan tersebut bekerja secara nyata dalam menurunkan risiko penyakit jantung, terutama pada usia lansia. Sebagaimana yang kita tahu, penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak dari kasus ini disebabkan oleh pola makan yang buruk,
stres kronis, dan kurangnya aktivitas fisik. Namun, sebagian besar penyakit jantung bisa dicegah, dan salah satu cara pencegahan yang terbukti efektif adalah dengan rutin mengonsumsi bahan alami yang bekerja menyehatkan jantung, seperti jahe. Berikut ini adalah penjabaran lengkap mengenai bagaimana jahe membantu lansia menjaga jantung tetap sehat dan menurunkan risiko penyakit jantung, menurut hasil penelitian dan pendapat para dokter spesialis jantung. 1. Menurunkan tekanan darah tinggi, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan musuh utama bagi jantung, terutama bagi sahabat yang sudah berusia di atas 60 tahun. Bila tekanan darah tidak terkontrol, jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini lama-kelamaan menyebabkan pembesaran jantung, hipertrofi, dan gagal jantung. Nah, disinilah jahe hadir sebagai solusi alami. Senyawa gingerol dan shogaol yang terkandung dalam jahe berfungsi sebagai vasodilator alami, yaitu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan pada dinding pembuluh pun berkurang. Sebuah studi yang dimuat dalam Iranian Journal of Pharmaceutical Research menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak jahe selama 12 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan pada kelompok usia lanjut. Selain itu, jahe juga membantu mengurangi stres oksidatif, yang merupakan pemicu penyempitan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebih rileks dan tekanan yang lebih rendah, jantung pun tidak perlu bekerja keras, dan risiko kerusakan organ menjadi berkurang. 2. Menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida. Salah satu faktor risiko utama penyakit jantung adalah kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida yang tinggi dalam darah. Kadar LDL yang tinggi dapat menumpuk di dinding arteri dan membentuk plak aterosklerotik yang menyumbat aliran darah. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini akan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Jahe memiliki kemampuan menurunkan kadar LDL dan trigliserida. Kandungan gingerol dalam jahe telah terbukti mampu menghambat penyerapan kolesterol di usus dan meningkatkan pembuangan kolesterol lewat empedu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Isfahan, Iran, ditemukan bahwa pemberian kapsul jahe sebanyak 3 gram per hari selama 45 hari berhasil menurunkan kadar kolesterol LDL sebesar 17% dan trigliserida sebesar 10% pada pasien berisiko tinggi penyakit jantung. Lebih lanjut, jahe juga dapat meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, yang berfungsi membantu membersihkan kolesterol jahat dari pembuluh darah. Dengan kombinasi ini, jahe menjadi alat yang sangat efektif untuk memperbaiki profil lipid darah dan menjaga arteri tetap bersih. 3. Mencegah pembekuan darah dan penyumbatan arteri. Salah satu penyebab paling berbahaya dari serangan jantung dan stroke adalah pembekuan darah yang menyumbat arteri. Proses ini dikenal dengan sebutan trombosis. Bila terjadi di jantung, bisa menyebabkan serangan jantung. Bila terjadi di otak, bisa menyebabkan stroke. Jahe memiliki sifat antikoagulan alami, artinya membantu mencegah penggumpalan darah yang bisa menyumbat pembuluh darah. Gingerol bekerja dengan cara menghambat aktivitas tromboksan, yaitu zat kimia yang memicu agregasi trombosit, sel pembeku darah. Dr. Elizabeth Tratner, seorang dokter spesialis pengobatan integratif dari Florida, Amerika Serikat, menyatakan bahwa jahe bisa menjadi alternatif alami bagi lansia yang ingin menjaga darah tetap encer tanpa harus langsung mengandalkan obat pengencer darah, tentunya dengan bimbingan dokter. Namun perlu dicatat bahwa jika sahabat sudah mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, konsumsi jahe harus dikonsultasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan efek yang berlebihan. 4. Mengurangi risiko aritmia dan detak jantung tidak teratur. Aritmia adalah kondisi di mana irama jantung menjadi tidak normal. Bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Ini sering terjadi pada lansia akibat penurunan elastisitas otot jantung atau efek samping dari tekanan darah tinggi dan diabetes. Jahe, khususnya kandungan zingrone, berperan penting dalam menjaga kestabilan ritme jantung. Dalam studi laboratorium, zingrone mampu meningkatkan aktivitas listrik jantung secara stabil dan menghambat lonjakan adrenalin yang bisa memicu jantung berdebar secara tiba-tiba. Zingrone juga membantu menenangkan sistem saraf simpatis, sehingga jantung bisa berdetak lebih teratur terutama saat sahabat mengalami stres, cemas, atau kelelahan. 5. Meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan aliran oksigen. Jantung tidak bekerja sendirian. Ia sangat bergantung pada jaringan pembuluh darah yang mengantarkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Bila pembuluh ini rusak atau menyempit, jantung pun akan kesulitan memenuhi kebutuhan tubuh. Jahe memiliki efek vasoprotektif, artinya melindungi pembuluh darah dari kerusakan.
Minyak atsiri dalam jahe bekerja dengan cara merelaksasi otot-otot di sekitar pembuluh darah, memperbaiki elastisitas dinding arteri, dan menurunkan risiko radang kronis pada endotel, lapisan dalam pembuluh darah. Efek ini membuat aliran darah menjadi lebih lancar, sehingga jantung tidak perlu bekerja ekstra. Lansia yang rutin mengonsumsi jahe melaporkan bahwa mereka lebih jarang merasa pusing, tangan kaki tidak lagi dingin, dan stamina meningkat. 6. Mengontrol gula darah, dukungan tambahan bagi jantung. Meski tidak langsung, jahe juga berperan dalam menjaga keseimbangan gula darah. Gula darah tinggi dalam jangka panjang bisa merusak pembuluh darah dan mempercepat proses aterosklerosis. Dengan kata lain, diabetes adalah faktor risiko kuat untuk penyakit jantung. Dalam jurnal Planta Medica, disebutkan bahwa konsumsi 2 gram jahe per hari selama 12 minggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa, HbA1c, indikator kadar gula jangka panjang, serta resistensi insulin. Dengan gula darah yang stabil, risiko komplikasi jantung dari diabetes pun dapat ditekan secara signifikan. 7. Meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan jantung. Lansia seringkali merasa mudah lelah, terutama saat berjalan, naik tangga, atau beraktivitas ringan. Ini bisa jadi disebabkan oleh jantung yang mulai melemah atau kekurangan suplai oksigen. Jahe membantu meningkatkan energi karena merangsang metabolisme tubuh dan sirkulasi darah. Beberapa lansia yang rutin minum jahe melaporkan bahwa mereka lebih semangat di pagi hari, tidak mudah mengantuk, dan lebih ringan dalam bergerak. Jahe membantu mengoptimalkan suplai oksigen dan nutrisi ke sel-sel otot, termasuk otot jantung, sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. 8 studi dan penelitian ilmiah yang mendukung. Berikut adalah beberapa data ilmiah yang memperkuat klaim manfaat jahe terhadap jantung. Studi 2016 di Nutrition Journal, konsumsi jahe rutin dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung koroner. Studi dari American Journal of Hypertension, jahe membantu menurunkan tekanan darah melalui jalur penghambatan saluran kalsium. Penelitian dari University of Maryland Medical Center, jahe dapat meningkatkan aliran darah dan mencegah pembentukan bekuan darah. Dengan semua data ini, bisa disimpulkan bahwa jahe adalah salah satu bahan alami paling efektif dalam mencegah penyakit jantung, terutama pada kelompok usia lansia. Penutup bab 3. Jadi sahabat channel Lansia Sehat, kita telah melihat bersama bahwa jahe bekerja melindungi jantung dari segala sisi. Menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, mencegah pembekuan darah, menstabilkan detak jantung, meningkatkan sirkulasi, menjaga gula darah tetap normal, meningkatkan energi dan daya tahan. Tentu, semua manfaat ini tidak bisa dirasakan hanya dalam sekali konsumsi. Konsistensi adalah kunci. Jahe bukanlah sulap, tapi dengan rutin dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup sehat, maka hasilnya akan terasa secara perlahan namun pasti. Di bab selanjutnya, kita akan pelajari cara terbaik mengonsumsi jahe untuk menjaga kesehatan jantung, termasuk kombinasi bahan, dosis yang tepat, waktu terbaik untuk konsumsi, dan tips dari dokter agar jahe benar-benar menjadi penyelamat bagi jantung sahabat semua. Bab 4. Cara konsumsi jahe yang aman dan efektif bagi jantung lansia. Setelah memahami bagaimana jahe bekerja dalam menurunkan risiko penyakit jantung pada lansia, kini saatnya kita masuk ke bab yang sangat penting dalam praktik harian. Bagaimana cara mengonsumsi jahe dengan aman dan efektif, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh jantung dan tubuh sahabat channel Lansia Sehat. Banyak lansia yang sudah tahu bahwa jahe itu menyehatkan. Tapi tidak sedikit yang masih bingung. Harus dikonsumsi pagi atau malam? Harus direbus atau cukup diseduh? Boleh dikombinasikan dengan bahan lain atau tidak? Apakah semua lansia boleh minum jahe? Bagaimana jika punya sakit MAC, diabetes, atau sedang minum obat? Semua pertanyaan ini akan kita bahas secara tuntas di bab ini, dengan penjelasan sederhana dan panduan yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. 1. Bentuk jahe yang disarankan untuk lansia. Jahe tersedia dalam berbagai bentuk, namun tidak semuanya cocok untuk lansia. Berikut ini adalah beberapa bentuk yang direkomendasikan dokter dan ahli gizi. Jahe segar, jahe mentah. Jahe segar adalah bentuk paling alami dan disarankan. Bisa langsung dipotong, diiris, atau digeprek, lalu diseduh atau direbus. Jahe segar memiliki kandungan gingerol tertinggi. Jahe kering, serbuk bubuk. Jahe bubuk atau serbuk kering baik digunakan untuk campuran makanan atau minuman. Biasanya digunakan dalam takaran kecil, karena lebih pekat dari jahe segar. Namun kandungan sugarolnya lebih tinggi karena telah melalui proses pemanasan. Teh jahe.
celup atau racikan sendiri. Teh jahe siap seduh juga banyak tersedia di pasaran. Tapi hati-hati, pastikan komposisinya tidak mengandung gula tambahan atau zat kimia buatan. Sebisa mungkin gunakan teh jahe alami buatan sendiri. Jahe parut. Parutan jahe bisa langsung dicampur dengan air hangat dan madu. Cara ini praktis, cepat diserap tubuh, dan cocok untuk lansia yang kesulitan mengunyah. Catatan penting, hindari jahe instan kemasan yang banyak beredar di pasaran yang mengandung gula tinggi, pemanis buatan, dan pewarna, karena justru berisiko menaikkan gula darah dan memperberat kerja jantung. 2 dosis konsumsi jahe yang aman untuk lansia. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, FDA, dan berbagai referensi klinis, dosis jahe yang aman untuk dikonsumsi harian adalah sekitar 2-4 gram per hari untuk orang dewasa, termasuk lansia. Jika menggunakan jahe segar, ini setara dengan sekitar 1-2 ruas jari jahe segar per hari, atau 1 sendok teh jahe bubuk. Jangan melebihi 5 gram per hari, karena dosis berlebihan justru bisa menyebabkan efek samping seperti mulas, mual, atau bahkan gangguan pembekuan darah. 3. Waktu terbaik mengonsumsi jahe bagi lansia. Waktu juga berperan penting dalam penyerapan manfaat jahe. Pagi hari, minum air jahe hangat saat perut masih kosong, setelah minum air putih biasa. Membantu melancarkan sirkulasi darah dan memberi energi. Menyiapkan jantung untuk aktivitas fisik harian. Sore menjelang malam, teh jahe hangat membantu relaksasi, merilekskan pembuluh darah dan menenangkan detak jantung. Sangat baik bagi lansia yang sering mengalami jantung berdebar saat malam. Namun, hindari konsumsi jahe terlalu dekat dengan waktu tidur, karena jahe bersifat stimulan ringan yang bisa membuat tubuh tetap aktif. 4 cara praktis mengolah jahe di rumah. Air rebusan jahe. Jahe hangat tradisional. Bahan: 2 ruas jahe segar, geprek atau iris tipis. 300 ml air. Opsional: 1 sendok madu atau perasan lemon. Cara membuat: rebus jahe dalam air selama 10 menit. Diamkan hingga hangat, lalu saring dan tambahkan madu. Minum di pagi hari atau sore hari. Teh jahe daun salam. Manfaat: menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Cara: rebus jahe dan 5 lembar daun salam selama 15 menit. Tambahkan perasan jeruk nipis bila suka. Minum 2-3 kali seminggu. Wedang jahe kayu manis. Manfaat: menjaga kadar gula darah dan stabilkan detak jantung. Cara: jahe 2 ruas, kayu manis 1 batang, air 400 ml. Rebus selama 10-15 menit. Tambahkan madu alami jika suka. Jahe parut campur madu. Cara: parut jahe 1 sendok makan, campur dengan 1 sendok madu. Konsumsi sebelum makan pagi. Semua resep ini tidak menggunakan gula pasir, sangat cocok untuk lansia, dan bisa divariasikan sesuai selera. 5 saran dokter. Siapa yang perlu hati-hati konsumsi jahe? Meskipun jahe tergolong aman, ada beberapa kondisi khusus yang harus dikonsultasikan ke dokter sebelum rutin minum jahe. Lansia dengan penyakit MA aktif atau GERD. Jahe bisa memicu rasa perih jika dikonsumsi saat perut kosong. Solusi: tambahkan madu. Jangan minum saat perut benar-benar kosong. Lansia yang sedang minum obat pengencer darah. Jahe punya efek antikoagulan. Jika sahabat minum aspirin, warfarin, atau clopidogrel, konsultasikan dulu. Lansia dengan operasi jantung. Pasca operasi, jahe tidak boleh dikonsumsi selama masa pemulihan kecuali atas saran dokter. 6. Jadikan jahe bagian dari gaya hidup, bukan sekadar ramuan musiman. Sahabat channel Lansia Sehat, manfaat jahe tidak akan terasa jika hanya dikonsumsi sesekali, seperti saat tubuh masuk angin atau saat cuaca dingin. Jahe perlu dijadikan bagian dari gaya hidup harian. Mulailah dari minum air jahe hangat 3-4 kali seminggu. Ganti kopi malam hari dengan teh jahe. Tambahkan parutan jahe ke masakan seperti sup, tumisan, atau sayur bening. Ajak anak cucu ikut mengonsumsi minuman jahe agar jadi budaya sehat keluarga. Penutup bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati. Kini kita tidak hanya tahu manfaat jahe, tapi kita juga tahu cara mengonsumsi jahe yang benar, aman, dan efektif untuk kesehatan jantung lansia. Dari waktu konsumsi, dosis, kombinasi bahan, hingga pengolahan yang tepat, semua sudah kita bahas. Ingat, tubuh kita adalah hasil dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari.
Bila sahabat menjadikan minum jahe sebagai kebiasaan harian, maka perlahan jantung akan terasa lebih ringan, napas lebih lega, dan tubuh lebih bertenaga. Di bab terakhir nanti, kita akan menyimak kisah-kisah nyata dari para lansia yang telah merasakan sendiri bagaimana perubahan besar terjadi hanya dengan langkah kecil, rutin minum jahe. Sampai jumpa di bab 5, tempat inspirasi dan semangat nyata tumbuh dari pengalaman sesama sahabat lansia. Bab 5. Testimoni lansia yang mengalami perubahan jantung lebih sehat berkat jahe. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah membahas kandungan jahe, cara kerjanya terhadap jantung, hingga panduan konsumsi yang aman dan efektif, kini tibalah kita pada bab yang paling menginspirasi. Kisah nyata dari para lansia yang merasakan perubahan positif dalam kesehatan jantung mereka berkat kebiasaan sederhana, yaitu rutin mengonsumsi jahe. Kisah-kisah ini bukan sekadar teori atau hasil penelitian, tapi berasal dari mereka yang telah menjalani dan membuktikannya sendiri. Cerita dari hati para sahabat lansia ini menjadi bukti bahwa pengobatan alami bisa berdampingan dengan medis modern, dan bahwa tindakan kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar. 1. Kisah Pak Darto, 72 tahun, dari Klaten, dulu berdebar, sekarang lebih tenang. Pak Darto adalah pensiunan guru SD yang dulu sering mengalami keluhan jantung berdebar dan tekanan darah tinggi. Ia juga memiliki kolesterol yang cukup tinggi berdasarkan hasil lab tahun 2020. Dalam ceritanya kepada channel Lansia Sehat, Pak Darto mengatakan, "Dulu kalau habis naik tangga, jantung saya langsung berdetak kencang sekali. Sering juga bangun pagi dengan kepala pusing. Anak saya pernah panik karena saya mendadak sesak nafas." Namun semua itu mulai berubah ketika beliau dikenalkan oleh anaknya dengan ramuan air jahe rebus, daun salam yang diminum tiap pagi. "Saya mulai minum rutin sejak awal 2021. Rasanya aneh di awal, tapi lama-lama badan jadi terasa ringan. Yang paling terasa, sekarang saya bisa jalan kaki pagi sejauh 1 kilometer tanpa dada sesak. Bahkan hasil cek tekanan darah juga menurun dari 160/95 menjadi stabil di 130/85. Pak Darto juga mengaku detak jantungnya menjadi lebih tenang, dan kini ia tidak pernah panik saat beraktivitas ringan. 2. Ibu Siti Nuraini, 68 tahun, dari Pekalongan, tidur jadi nyenyak, jantung tidak lemas lagi. Ibu Siti adalah lansia aktif yang dulunya mengalami tekanan darah fluktuatif dan keluhan cepat lelah. Ia juga memiliki riwayat aritmia ringan yang membuatnya takut beraktivitas di luar rumah. Melalui komunitas lansia di lingkungan RW, beliau diajarkan membuat teh jahe dengan perasan jeruk nipis dan madu. Resep ini kemudian menjadi minuman rutinnya setiap sore. "Saya minum sebelum maghrib. Ternyata efeknya luar biasa. Tidak hanya jantung lebih tenang, tapi juga tidur saya lebih nyenyak. Biasanya jam 2 malam terbangun, sekarang bisa tidur sampai subuh." Ibu Siti juga melaporkan bahwa sejak rutin minum jahe, kaki tidak lagi terasa dingin dan pusing jarang kambuh. Dalam cek kesehatan bulan Mei 2024, hasil EKG menunjukkan detak jantungnya kembali normal. 3. Pak Herman, 74 tahun, dari Bandung. Setelah serangan jantung, jahe membantu pulih lebih cepat. Pak Herman adalah pensiunan ASN yang mengalami serangan jantung ringan pada usia 72. Sejak itu, ia menjalani pengobatan medis, disertai terapi makanan sehat. Salah satu anjuran dokter gizi yang ia temui adalah menambahkan jahe ke dalam menu harian. Ia rutin minum air jahe parut, kayu manis setiap pagi dan menyertakan jahe dalam masakan sehari-hari. "Saya tidak bisa berhenti obat, tapi sejak minum jahe setiap hari, saya merasa pemulihan jantung jadi lebih cepat. Dulu naik tangga setengah lantai saja ngos-ngosan. Sekarang sudah bisa naik 3 lantai perlahan tanpa sesak." Selain itu, Pak Herman juga mencatatkan penurunan kadar kolesterol total dari 275 menjadi 200 mg/dl dalam 6 bulan, sebagian berkat diet jahe yang ia terapkan. 4. Bu Rini, 65 tahun, dari Medan, jantung tenang, tekanan darah tidak meledak-ledak lagi. Bu Rini mengaku menderita hipertensi menahun sejak usia 50 tahun. Sudah minum berbagai jenis obat, namun tekanan darah sering naik mendadak saat stres atau kelelahan. Saat membaca artikel tentang manfaat jahe di channel Lansia Sehat, beliau memutuskan mencoba minum wedang jahe segar, madu alami setiap malam selama 2 bulan. Dulu tiap capek sedikit langsung kepala berdenyut dan tangan gemetar. Sekarang jauh lebih stabil. "Anak saya bilang wajah saya tidak pucat lagi. Saya juga merasa lebih segar pagi-pagi." Dalam catatan medisnya, tekanan darah Bu Rini menurun dari 150/100 menjadi 125/80, stabil selama 4 minggu berturut-turut. 5. Pak Sariman, 80 tahun,
dari Banyuwangi, saya tidak pernah percaya ramuan, tapi jahe luar biasa. Pak Sariman mengaku awalnya skeptis terhadap ramuan herbal. Namun setelah menjalani hidup dengan penyakit jantung koroner selama 10 tahun, ia mulai terbuka pada pengobatan pendamping. Dokter saya bilang, kalau mau herbal, coba yang alami seperti jahe. Maka saya coba minum teh jahe tanpa gula, setiap hari, jam 5 sore. Pak Sariman terkejut karena dalam 3 minggu, rasa berat di dada berkurang, tidak mudah ngos-ngosan, tidur lebih lelap, bahkan denyut nadi yang sebelumnya tidak stabil, kini menjadi lebih teratur. Kini, Pak Sariman bahkan mengajak rekan-rekan di kelompok pengajian lansia untuk rutin mengonsumsi jahe sebagai bentuk ikhtiar menjaga jantung. 6 tanggapan dokter. Efek jahe tidak instan, tapi nyata jika konsisten. Menurut Dr. Indira Kumala, SPJP, dokter spesialis jantung di Jakarta Selatan, testimoni seperti di atas sangat masuk akal dan didukung oleh sains. Beliau menjelaskan, jahe bukan obat ajaib yang menyembuhkan seketika, tapi dia bekerja melalui jalur alami, mengurangi peradangan, memperbaiki aliran darah, dan menstabilkan tekanan. Ini sangat bermanfaat untuk jantung, apalagi pada lansia. Beliau menambahkan, konsumsi jahe tidak harus menggantikan obat dokter, tapi sangat efektif sebagai terapi pendamping, terutama untuk pasien yang mengalami efek samping obat atau membutuhkan waktu pemulihan jantung yang lama. 7. Mengapa lansia merasakan perubahan lebih cepat? Banyak sahabat mungkin bertanya, mengapa para lansia yang baru mulai minum jahe bisa merasakan efeknya dalam hitungan minggu? Jawabannya, tubuh lansia yang sudah terbiasa dalam kondisi kronis, seperti hipertensi atau kolesterol tinggi, akan langsung merespons jika diberi zat antiinflamasi alami seperti gingerol dan shogaol. Efeknya meliputi, detak jantung menjadi lebih tenang, kepala tidak mudah pusing, nafas lebih panjang, tubuh terasa lebih hangat dan bertenaga. Namun perlu diingat, respon tiap orang berbeda. Maka kunci utamanya adalah konsistensi dan pemantauan tekanan darah serta denyut jantung secara rutin. 8. Dukungan keluarga sangat penting. Hampir semua lansia yang berhasil menjadikan jahe sebagai kebiasaan sehat memiliki dukungan dari keluarga. Anak-anak dan cucu menjadi motivasi utama mereka untuk tetap sehat. Misalnya, Ibu Siti dari Pekalongan mengatakan, kalau anak saya tidak rutin bikinkan minuman jahe, mungkin saya lupa. Tapi karena mereka semangat menjaga saya pun merasa semangat untuk hidup sehat. Dukungan keluarga, terutama dalam mengingatkan, membuatkan, dan menemani minum jahe, membuat lansia lebih mudah menjadikan ini sebagai rutinitas positif. 9. Pengalaman komunitas lansia. Jahe membuat hidup lebih aktif. Di beberapa kota, komunitas lansia telah mengadopsi program minum jahe bersama sebagai kegiatan rutin. Seperti di Surabaya, kelompok lansia RW 08 mengadakan ngopi jahe sore tiap Jumat. Di Jakarta Timur, kelompok senam lansia menyajikan teh jahe sebagai hidangan setelah olahraga. Banyak dari mereka melaporkan meningkatnya semangat hidup, berkurangnya keluhan dada sesak, lebih berani ikut kegiatan di luar rumah. Penutup bab 5. Jahe, langkah kecil dengan dampak besar. Sahabat channel Lansia Sehat, dari kisah-kisah tadi, kita belajar satu hal penting. Langkah kecil yang dilakukan terus-menerus bisa membawa perubahan besar. Tidak ada yang ajaib dari jahe, tapi jika dikonsumsi dengan niat, rutin, dan dibarengi pola hidup sehat, maka dampaknya akan luar biasa. Kita telah menyaksikan jantung yang tadinya berdebar kini tenang, tekanan darah tinggi menjadi stabil, kolesterol membaik, energi meningkat, kualitas hidup membaik, dan semua itu berawal dari secangkir minuman alami bernama jahe. Penutup, mari jaga jantung kita, mulai dari dapur, dengan segelas jahe. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai dan hormati, perjalanan kita hari ini telah membawa kita mengenal kekuatan luar biasa dari tanaman sederhana bernama jahe. Dari sekadar bumbu dapur yang hangat dan harum, ternyata jahe menyimpan segudang manfaat yang bisa menjaga jantung tetap kuat, tekanan darah lebih stabil, dan kualitas hidup kita meningkat di usia senja. Kita telah belajar bersama di 5 bab sebelumnya bahwa jahe memiliki kandungan aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingrone yang sangat bersahabat dengan sistem kardiovaskular kita. Jahe mampu membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, mencegah pembekuan darah, bahkan menstabilkan irama jantung yang mulai tidak teratur pada usia lanjut. Cara konsumsi jahe yang tepat sangat penting, dari pemilihan bahan segar,
cara penyajian yang aman, hingga waktu minum yang sesuai dengan ritme tubuh lansia. Dan yang paling menginspirasi, telah banyak lansia dari berbagai penjuru negeri yang merasakan manfaat nyata dari jahe. Mereka menjadi lebih bertenaga, lebih tenang, lebih aktif, dan yang terpenting, mereka lebih percaya diri menghadapi hari tua karena jantung mereka kembali terasa kuat. Sahabat yang kami banggakan, kami tahu bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut tidak selalu mudah. Kadang lelah datang, semangat menurun, dan tubuh terasa cepat letih. Tapi izinkan kami mengajak, jangan pernah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, seperti minum air jahe hangat, memilih makan sehat, atau sekadar berjalan pelan pagi hari, akan menjadi investasi besar untuk hari esok. Karena jantung yang sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga yang mencintai kita, anak-anak, cucu-cucu, pasangan hidup yang selalu ingin kita tetap ada, hadir, dan bahagia. Dan bila suatu saat sahabat merasa tidak yakin, ingatlah kisah Pak Darto, Bu Siti, Pak Herman, dan banyak sahabat lansia lainnya. Mereka bukan ahli gizi. Mereka bukan dokter. Mereka hanya memulai dari satu hal kecil, mencoba. Cobalah minum jahe hari ini. Rasakan manfaatnya. Dan jika terasa perubahan, bagikan kepada orang lain. Karena kebaikan akan berlipat ganda bila dibagikan. Akhir kata, kami dari channel Lansia Sehat mendoakan. Semoga jantung sahabat senantiasa sehat, detaknya selalu stabil, dan usia sahabat penuh keberkahan hingga akhir hayat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi informasi penting untuk kesehatan lansia Indonesia. Bila sahabat merasa video ini bermanfaat, kirimkan juga kepada anak, tetangga, atau teman sebaya, agar makin banyak yang merasakan manfaat jahe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada.